Diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Dr. Jorgen, di mana dia berhasil menemukan sebuah terobosan terbaru dalam dunia sains, yang pastinya penemuannya akan mengubah dunia. 5 tahun kemudian diadakan sebuah seminar yang dihadiri oleh para pejabat, di mana sang moderator membuka sebuah kotak yang isinya adalah Dr. Jorge seukuran jari tangan manusia. Ternyata penemuan Dr. Jorge 5 tahun yang lalu adalah sebuah teknologi yang bisa memperkecil ukuran sel, yang mana semuanya itu bisa mengubah manusia menjadi seukuran 5 cm. 1744 to 1. Dan Dr. Jorge yakin jika manusia mengecil maka berbagai permasalahan dunia akan bisa teratasi. Contohnya satu kantong plastik yang dibawa oleh sang moderator, di mana isinya merupakan kotoran dan sampah yang dihasilkan oleh 36 orang selama 4 tahun terakhir. Very special people. Sepuluh tahun kemudian, cerita akan berfokus pada seorang pekerja biasa dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah bernama Paul. Pada tahun ini, penemuan Dr. Jorge tentang pengecilan ukuran ternyata sudah bukan hal baru lagi, di mana dia dan sang istri sudah mencapai hidup sederhana. Akhirnya memutuskan untuk mengikuti program pengecilan tubuh, setelah melihat bahwa temannya ternyata sudah melakukan hal itu terlebih dahulu. Got all the great restaurants. The kids love Cheesecake Factory. Si teman pun mengatakan bahwa dengan hidup seukuran kecil, mereka bisa merasakan kehidupan mewah yang tidak bisa mereka alami ketika dalam ukuran normal. Dan ini cocok untuk orang-orang dengan kekayaan yang tidak seberapa. Tours. Got all the great restaurants. The kids love Cheesecake Factory. Suatu hari Paul dan istrinya pun mendatangi sebuah tempat untuk menyaksikan demo tentang program pengecilan ukuran ini, di mana sang pembawa acara yang berukuran kecil itu pun menunjukkan sebagai kelebihannya yang tidak bisa manusia normal rasakan. Di antaranya rumah mewah, fasilitas perhiasan, dan kesejahteraan yang tiada tara. Bahkan dengan uang 1 juta itu cukup untuk hidup selama 2 bulan dengan berbagai fasilitas secara orang kaya di dunia normal. Mereka pun berkonsultasi kepada Sales yang menawarkan program pengecilan ini, di mana mengatakan bahwa tabungan $150 milik Paul dan istrinya ditaksirkan akan menjadi uang senilai $125 juta atau sekitar 1,75 triliun rupiah. Di dunia kecil tersebut, hingga Paul dan istrinya tidak perlu bekerja lagi dan cukup menikmati hidup mereka selama 7 turunan. Setelah menjual rumah dengan semua harta benda mereka di dunia normal, Paul dan istrinya pun berangkat ke pulau rekreasi atau Leisureland, di mana mereka naik sebuah bus khusus yang di dalamnya terdapat tempat khusus yang disediakan orang-orang ukuran kecil. It's the best thing you'll ever do. Sesampainya di lokasi, mereka berdua pun dijelaskan bahwa prosedur pengecilan ukuran ini memiliki 2 resiko, yaitu cacat permanen dan kematian, di mana mereka berdua sudah mantap untuk hal itu dan siap untuk menjalani serangkaian prosedur tersebut. Permanent disability or death. Mereka pun kemudian dicukuri rambutnya dan sebagai agar prosedur ini berhasil, dan setelah siap mereka pun ditempatkan di ruangan khusus untuk memulai prosedur pengecilan tersebut. Setelah proses pengecilan berhasil, mereka pun dibawa untuk diserahkan kepada para perawat mini, di mana saat Paul bangun, dia pun langsung dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa istrinya memutuskan untuk kabur dan membatalkan prosedur yang karena tidak sanggup untuk meninggalkan keluarganya dan juga teman-temannya. Then I realized I was just doing this because I was trying to make you happy. Karena tak ada prosedur pengembalian atau pembesaran untuk kembali menjadi normal, Paul pun terpaksa harus hidup sendiri di Leisureland dan menikmati hari-harinya di sebuah rumah mewah tanpa adanya seorang wanita yang menemani. 1 tahun kemudian, Paul pun memutuskan untuk bercerai dengan istrinya, dan sebagai aset pun dibagi 2 karena ada peraturan harta gono gini
Hingga saat ini kekayaannya mulai menyusut. Paul pun terpaksa harus bekerja kantoran untuk menghidupi kebutuhannya. Thank you for calling Land's End. My name is Paul. How can I help you today? Suatu hari Paul menghadiri suatu pesta yang diadakan oleh tetangganya yang bernama Dusan di rumahnya. Ia berpesta dengan banyak wanita, sampai-sampai Paul mabuk berat dan tertidur di rumah Dusan. Kemudian diperlihatkan wanita yang bernama Len, seorang wanita asal Vietnam yang menjadi petugas kebersihan di rumah Dusan. Yang kemudian Paul memergoki Len yang tengah mencuri beberapa obat dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup untuk membantu mengobati temannya yang sedang sakit. Dan ketika itu Paul melihat kaki Len yang memakai kaki palsu akibat salah satu kakinya yang buntung. Well, when I moved down here, I didn't think I'd be working, so I let my license expire. Kemudian Len pun mengajak Paul ke tempat tinggalnya, di mana kita semua akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa di dunia kecil ternyata ada tempat kumuh juga, sama seperti di dunia normal kita sekarang. Sesampai di rumah tempat teman Len, Paul pun dipaksa untuk memberikan resep yang ia sendiri tidak yakin seberapa dosisnya. Hingga saat Paul datang kembali pada esok harinya, si teman Len pun dinyatakan sudah meninggal akibat overdosis yang dialaminya. Tak mempermasalahkan hal itu, Len pun meminta Paul untuk memperbaiki kaki palsunya, di mana Paul justru merusaknya. Hingga Len pun meminta Paul untuk ganti rugi atas pekerjaan yang tidak bisa lagi ia lakukan. Karena tidak punya cukup uang, Paul pun terpaksa menggantinya dengan jasa, di mana Paul akan membantunya bekerja sampai Len memiliki cukup uang untuk membeli kaki palsu yang baru. Sepulang bekerja, Paul pun diajak Len untuk membagikan makanan kepada orang-orang tak mampu di kawasan kumuhnya. Di situ menyadarkan Paul bahwa meskipun Len bukan orang kaya, dia masih mau membantu orang lain dan memberikan kebahagiaannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, Dusan pun terkejut ketika mengetahui Paul sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan, di mana Paul meminta tolong kepada Dusan untuk membantunya agar bisa lepas dari laser Len ini. Pathetic guy. Just until she gets a new foot. Where will that be? Setelah sedikit berdiskusi, akhirnya Len diberitahu bahwasanya Paul akan pergi ke Norwegia bersama Dusan, di mana Len yang polos memaksa ikut dengan Paul kemanapun pergi. Okay, yes, Norway. I go Norway too. Mereka pun pergi ke Norwegia dengan sebuah kapal pesiar yang membawa beberapa botol vodka berukuran normal, di mana mereka semua akan melewati sungai yang indah. Mereka pun tak sengaja menemukan sebuah kapal kecil yang ternyata itu adalah Dr. Jorge dan istrinya, di mana saat mereka ikut menumpang, Dr. Jorge pun bercerita bahwa saatnya tak lama bagi umat manusia akan binasa oleh pemanasan global. Sehingga ia pun berencana bersama timnya membuat sebuah terowongan menuju ke tempat aman di bawah tanah yang bisa menampung seluruh umat manusia yang tentu saja berukuran kecil. Kemudian sampai di Norwegia, mereka pun langsung disambut oleh indahnya alam dan pemukiman yang asri, di mana semua dibangun oleh Dr. Jorge dan timnya. Di sana sudah dirancang tidak ada binatang-binatang seperti nyamuk, semut, dan lainnya yang berbahaya bagi mereka manusia kecil. Mereka pun langsung ditunjukkan bagaimana kondisi terowongan tersebut, di mana Dr. Jorge dan timnya sudah membuat semacam berangkas yang dilapisi oleh 625 nikel yang bisa menahan pemanasan global, dan di situ juga mereka telah mengembangkan berbagai sumber sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan mereka selama beribu-ribu tahun sampai kondisi bumi kembali stabil. This is our final dinner in the place we called home. Kepunahan umat manusia ini tentu didasarkan atas penelitian oleh beberapa ilmuwan hebat di dunia, termasuk Dr. Jorge, di mana mereka yakin bahwa dengan berangkas yang telah mereka buat pada kedalaman 16 km ini bisa untuk umat manusia tetap bertahan dari berbagai bencana alam yang terjadi di masa depan. Kemudian ketika itu, Paul setuju dengan teori Dr. Jorge, tetapi Len dan Dusan tidak sepakat dengannya, di mana mereka berdua beranggapan bahwa Dr. Jorge dan umatnya tidak lebih dari hanya sekedar sekte yang terlalu takut untuk menghadapi hidupnya di dunia nyata.
and kill each other. They go extinct long before we do. Saat Paul memaksa Len untuk mengajaknya masuk, dia pun tetap menolak hal tersebut dan memilih untuk melakukan perbuatan baik kepada masyarakat daripada harus masuk ke dalam sebuah bahtera yang dibuat untuk tujuan yang belum jelas. Saat sudah masuk, akhirnya Paul berubah pikiran seketika sehingga Paul membatalkan keputusannya dan memilih hidup bersama Len dan berbuat baik kepada orang-orang. Dan cerita berakhir.